Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang hadir dalam penyuluhan anti korupsi hari ini. Semangat pagi, 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 pagi. Mengapa saya memilih rekan-rekan sebagai kelompok sasaran penyuluhan saya? Karena di tangan rekan-rekan semualah yang nantinya akan menjadi agen perubahan untuk bisa terbebas dari bahaya korupsi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Anastasia, mewakili kelompok 1 Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pembimbing Ibu Sugih Wijayati untuk melakukan penyuluhan anti korupsi ini. Tujuan kami melakukan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan rekan-rekan sekalian mengenai budaya anti korupsi. Nah, selanjutnya kalau saya sebutkan, ayo lawan korupsi, jangan hanya diam. Rekan-rekan mohon dijawab, semangat melawan korupsi. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Nah. Baik, saya mulai ya. Ayo lawan korupsi, jangan hanya diam. Semangat melawan korupsi. Melawan korupsi. Baik, terima kasih. Sebelum saya memulai materi, saya akan berpantun terlebih dahulu. Kutitipkan rinduku pada hembusan angin. Untukmu yang jauh, namun selalu di hati. Sedari kecil, belajar menghargai hak orang lain, supaya kelak merasa malu berbuat korupsi. Saya share screen dulu ya, teman-teman. Baiklah, apa sih korupsi itu? Rekan-rekan semuanya, banyak referensi yang bisa kita baca untuk memahami apa itu arti korupsi. Seperti apa sih korupsi itu? Rekan mahasiswa ada yang bisa membantu menjelaskan? Saya persilahkan. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan Mbak Sheila. Korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan sepihak serta merugikan pihak yang lain. Terima kasih Mbak Sheila atas jawabannya. Betul sekali ya teman-teman yang disampaikan Mbak Sheila. Atau bisa juga korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Kemudian, apa sih faktor-faktor dan teori penyebab korupsi? Kenapa korupsi itu terjadi di muka bumi ini sejak dahulu kala? Menurut teori Jack Bolen atau Gon teori ya rekan-rekan semuanya, faktor-faktor dan penyebab korupsi ada 4 menurut beliau. Yang pertama adalah karena keserakahan. Berpotensi dimiliki oleh semua orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Jadi jangan sekali-kali rekan-rekan menyimpan sifat serakah dalam diri rekan-rekan semua, karena hal itu akan berpotensi untuk menjadi seorang koruptor. Yang kedua adalah kesempatan. Terkadang korupsi tidak muncul dari niat pelakunya, rekan-rekan semuanya, melainkan dari kesempatan yang diberikan masyarakat di sekelilingnya. Ada suatu jargon yang berbunyi, kejahatan bukan karena niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Yang ketiga, penyebab korupsi adalah kebutuhan. Hal ini erat kaitannya dengan individu-individu yang ingin menikmati kehidupan mewah sehingga lupa memperdomani pepatah, lebih besar pasak daripada tiang. Penghasilan tidak seberapa, tapi bermimpi memiliki rumah mewah, memiliki mobil mewah, sehingga apa? Terdorong untuk melakukan tindakan pidana korupsi. Kemudian yang keempat, faktor penyebab korupsi adalah pengungkapan. Hal ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku apabila pelaku diketahui melakukan kecurangan. Semisal contohnya nih, korupsi aja deh dulu, masalah ketangkep mah urusan belakangan. Kalaupun ketangkep, palingan hukuman penjara berapa tahun.
denda juga sedikit kok. Nanti kan uangnya bisa disimpan di rekening yang lain, kan gampang, iya kan? Nah, hal-hal seperti ini yang sering terjadi di sekeliling kita, yang menyebabkan para koruptor merasa tidak ada efek jera ketika melakukan tindakan pidana korupsi, karena dia merasa akan aman-aman saja ke depannya. Selanjutnya, bagaimana dampak masif dari korupsi itu? Yang pertama, berdampak terhadap perekonomian negara, menyebabkan tidak ada motivasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, berkurangnya legitimasi dari peran pasar, barang dan jasa berkualitas rendah, mereduksi peran fundamental pemerintah, misalnya pada penerapan dan pembuatan kontak proteksi. Hutang negara semakin meningkat dan angka kemiskinan semakin meluas. Yang kedua, korupsi ini juga dapat berdampak terhadap sistem pelayanan kesehatan. Yang ketiga, berdampak terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat, diantaranya perilaku korupsi yang tertanam pada anak di bawah umur, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, akses bagi masyarakat miskin semakin terbatas, kriminalitas semakin meningkat, dan meningkatnya presentase kemiskinan. Yang keempat, dampak terhadap birokrasi pemerintah, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, etika sosial politik yang kurang hidup, tidak efisiensinya birokrasi, dan memperlambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Yang kelima, dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang keenam, dampak terhadap penegakan hukum. Yang ketujuh, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dan yang kedelapan, dampak terhadap pelestarian lingkungan yang menyebabkan menurunnya ekosistem bagi pertumbuhan dan hewan. Maksud saya menurunkan ekosistem bagi tumbuhan dan hewan, berkurangnya kualitas lingkungan, kualitas hidup yang rendah, dan merosotnya kualitas tanah. Setelah dampak dari korupsi, kita lanjut ke korupsi ala mahasiswa. Terlambat kuliah, memberi hadiah atau gravitasi, markup atau penggelembungan dana, membuat proposal palsu, plagiasi, mencontek, dan titip absen. Kemudian peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi dilakukan sekarang, kemudian agen perubahan menyuarakan kepentingan rakyat, mengkritisi kebijakan koruptif, dan menjadi watchdog atau anjing penjaga lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai anti korupsi. Anti korupsi yang dapat kita junjung tinggi dan terapkan untuk mencegah korupsi yang bisa kita terapkan utamanya dalam diri kita, yaitu bisa kita sebut dengan jupe mandi tangker kebudian, atau kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan kesederhanaan, dan keberanian serta keadilan. Setelah kita paham apa itu tindak pidana korupsi, kita paham pengertian korupsi, kita sudah mempelajari juga tadi faktor penyebab, dampak, peran mahasiswa, dan nilai-nilai anti korupsi. Kemudian kita ingin tahu juga, dan saya juga ingin menyampaikan perlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia. Apa saja perlibatan tersebut? Yang pertama, di lingkungan keluarga. Bisa dengan menghargai kejujuran, penerapan nilai-nilai religius, pemberian bantuan tanpa pamrih, berani mempertanggungjawabkan perilaku, berkomitmen tinggi, berani mengatakan benar dan jujur. Kemudian di lingkungan kampus, bisa dengan menciptakan lingkungan kampus bebas korupsi, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi, dan membuat kajian akademis. Di lingkungan masyarakat,
bisa dengan memantau, melakukan kajian dan penelitian terhadap pelayanan publik dan di tingkat lokal dan nasional dengan menanamkan integritas. Demikianlah penyuluhan yang saya sampaikan rekan-rekan semua. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, ada 4 penyebab korupsi, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keempat faktor ini dapat kita berantas dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Yang kedua, mahasiswa memiliki peranan penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, hingga tingkat lokal dan nasional. Demikianlah penyuluhan yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya buka sesi pertanyaan dulu. Apakah rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Silakan, Mbak Erina. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erina Putrismawardhani. Saya izin bertanya, apakah ada tips untuk diri kita sendiri supaya kita bisa membentengi diri kita dari tindakan melakukan korupsi? Terima kasih Mbak Erina, pertanyaannya bagus sekali, langsung saya jawab saja ya. Jadi yang ditanyakan tadi tips untuk membentengi diri agar terhindar dari perilaku koruptif gitu ya. Nah, jadi supaya terhindar dari perilaku korupsi itu, kita perlu membiasakan diri dengan hal-hal bisa dengan yang pertama punya mental kaya dan banyak bersyukur. Karena koruptor meski hartanya sudah bertumpuk, tapi kalau mentalnya miskin selalu tidak akan pernah cukup seperti itu. Dan yang kedua, mendekatkan diri pada agama. Jadi agama digunakan sebagai norma atau aturan yang mengatur nilai-nilai kemanusiaan, dan korupsi merupakan perilaku tercela yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Kemudian yang ketiga, bisa dengan jangan berorientasi pada uang. Niatkan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Jangan sampai terlalu berharap pada sesuatu yang sifatnya materialis. Kemudian bisa dengan bersikap jujur, karena kejujuran adalah modal penting dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, jangan pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran, menyatakan kebenaran seperti itu. Dan yang keenam, menumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang kecil. Misalnya mengerjakan tugas kuliah dengan usaha sendiri, tidak mencontek saat ujian, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, atau tidak mengurangi atau mengambil jatah barang titipan. Seperti itu, bisa diterima Mbak Erina? Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Demikianlah penyuluhan yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akhiri dulu dengan pantun seperti di awal tadi ya rekan-rekan. Korupsi bukanlah suatu budaya, karena itu tak seharusnya dipelihara. Wahai rekan-rekan mahasiswa, ayo memberantas korupsi secara bersama-sama. Terima kasih semuanya, generasi pemimpin, mahasiswa pemberani, ayo beraksi, kita lawan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.